Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang bisnis hybrid online. Jadi bisnis ini sebenarnya salah satu ide ya, solusi untuk persaingan ya di bidang terutama produk barang ya. Untuk yang jualan marketplace kayak di Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada dan lain-lain, Blibli, pokoknya ini untuk di tahun 2025 nih kalau bisa diterapkan gitu. Karena menurut Sirtiman berdasarkan ya pokoknya riset dan prediksi ya, dengan hybrid ini kemungkinan ini memperkecil resiko gitu. Jadi misalnya kalau kita buka toko di Tokopedia ya kayak gini, jualan produk apa barang gitu misalnya elektronik atau apa, di sini kan ya persaingannya tuh ketat banget ya, berdarah-darah gitu. Nah di sini gimana caranya agar hybrid ini kan istilahnya gabungan ya atau kombinasi di sini antara produk yang berupa fisik sama produk satu lagi produk digital gitu. Nah ini emang harus pinter-pinter gimana gabunginnya, formulanya, racikannya ini harus pinter-pinter. Di sini contohnya ya, contohnya Sirtiman ini misalnya jualan komputer. Ya, seperti kita tahu kalau komputer itu emang persaingannya tuh ya banyak, pesat, persaingannya sengit kok. Dan barangnya juga bukan barang ini ya, bukan barang murah gitu. Kalau komputer kan harganya ratusan ribu, beda kalau yang harga di bawah 100 ribu. Nah di sini gimana caranya biar pembeli ini uh, istilahnya mendapatkan value lebih ya, mendapatkan nilai lebih. Di sini teman juga jualan ya, di Tokopedia ini jualan produk digital ya. Produk digital ini berupa ebook, nanti yang beli nanti dikirim ke, kasih link downloadnya lah biar dia download sendiri gitu. Nah di sini yang jadi hal yang membedakan ini antara menggabungkan produk digital sama produk barang gitu. Contoh yang seperti ini, kayak di sini Sirtiman jual komputer yang harganya 799.000 gitu. Siap main game GTA, sistem SSD dan lain-lain. Nah, di sini kita juga selipin bonusnya ini produk digital. Ya di sini produknya ini sebenarnya harus berhubungan sama produk yang fisiknya gitu. Kalau di sini komputer kan istilahnya dari komputer Sirtiman senggolinnya ke bisa cari duit online pakai komputer seperti itulah gitu. Atau boleh ya pertama ya idenya itu ya bikin tutorial gimana cara Windows uh, optimal fast loading, gimana cara ya yang seputar komputer kayak seperti itu. Cuman Sirtiman lebih disenggolin lebih ke arah cuan gitu ya. Komputer ini mesin produktivitas ke arah cuan gitu. Jadi idenya nih seperti ini. Jadi sebenarnya ada lagi cara agar ya lebih lebih besar lagi bisnisnya. Nah, karena ini dikasih cuma link dari Tokopedia, kenapa nggak dikasih link langsung dari misalnya link dari situs marketplace digital ya, jangan dari Tokopedia gitu. Bedanya apa nih? Misalnya dari situs Ratakan gitu. Ini sama-sama produk digital, bisa aja kalau dari Tokopedia. Kita kasih contoh gambar yang produknya yang sama deh gitu. Bisa aja kalau dari Tokopedia, bonusnya dari Tokopedia juga. Cuma di sini kita mix ya, mixnya ini dari Ratakan. Jadi emang ini nggak ditemuin di Tokopedia. Jadi kayak dapat bonus spesial gitu.
Ini sebenarnya produknya sama ya, meskipun ada perbedaan harga. Nah, di sini enaknya begini, kalau di marketplace kembali ya, persaingannya sengit. Jadi jual harga 99.000 ini susah gitu. Nah, di sini kalau maksain bonusnya sebenarnya dari sini sebenarnya ya nggak apa-apa juga, cuma disarankan dari sini. Bedanya kenapa? Perbedaannya ini di sini kita bisa list building. Nah, setiap ada yang beli di sini, pokoknya kasih aja link downloadnya nih, harganya seharusnya 99.000, ya entah itu kita kasih kupon gratis atau gimana. Intinya sih sebenarnya di sini kita bisa dapat pelanggan ya, diratakannya juga dapat pelanggan. Yang tadinya mereka belanja di marketplace yang sekedar beli bayar, sekarang mereka jadi ekosistem dari produk digital gitu loh. Nah, di sini hybrid tuh keuntungannya seperti itu. Jadi kalau misalnya istilahnya kita sedikit ya effort untuk cari duit dari yang digitalnya, itu kita udah punya basis data atau database ya, database pelanggan seperti itulah. Karena dengan beli di misalnya di Ratakan ini, apalagi Ratakan support sama autoresponder, email marketing, ya pokoknya follow up seri, dan ya pokoknya bisa jadi passive income lah. Nah, di sini kita bisa ditawarin produk-produk yang lain gitu loh. Kalau jadi misalnya jadi ya contohnya mereka subscribe ya, beli itu sebenarnya udah otomatis subscribe kalau diratakan ya. Karena ini udah ini kerjasama gitu loh, apa support antara autoresponder sama ratakannya gitu. Jadi emang permainan di produk digital tuh begitu. Jadi nggak cuma beli, tapi dia ini ya menjadi klien kita, pelanggan kita lah seperti itu, menjadi pelanggan kita. Jadi nggak cuma beli gitu. Nah, di sini ya kayak di autorespondernya ini dapat 93 ini dari ratakan gitu, karena emang di ratakan ini ya udah diinjek lah, udah di pokoknya input kode dari autoresponder ini, biar yang beli produk digitalnya otomatis jadi langganan kita. Enaknya kan seperti itu ya, kalau udah langganan kita, nah ini kita bisa tawarin ngeblast email ya sepuasnya deh gitu loh. Nah, disinilah yang menjadi pembeda ya. Kalau jual beli barang biasa tuh jual beli putus, ya mungkin bisa ditindaklanjuti. Cuma kalau produk digital itu bisa diarahkan ke passive income. Passive income-nya dari mana? Dari sini, pakai autoresponder. Kita tawarin produk-produk yang lain, kita jadwal 6 bulan ke depan, setahun ke depan ya, pokoknya bisa dijadwal sampai ya kita mendapatkan pelanggannya banyak, penjualan dari yang di dalam autoresponder ini penawarannya juga convert ya. Convert ini dalam artian ya ini langganan ini udah paham kita nih, udah sering kita komunikasi, udah engage ya, udah dikasih giveaway, dikasih bonus, dikasih macam-macam. Pokoknya ceritanya nih di dalam autoresponder ini kita istilahnya ya boleh bidang mendidik, membina, atau membuat mereka nyaman gitu ya sama sama bisnis kita, sama kita gitu. Personal branding, usaha. Nah, itulah bedanya. Jadi saat mereka lebih kenal kita, yang tadinya cuma beli komputer misalnya ya, tiba-tiba kenal kita, oh ternyata kita nih menjual produk-produk digital, kebetulan juga produknya juga berhubungan ya sama kehidupan mereka, kayak cari duit ya. Di sini contohnya statement seperti itu ya, cari duit. Juga ada produk-produk lain di sini, ada kursus gratis, ada apa ibu rumah tangga gaptek cari duit online, ojol mau cari tambahan online, terus yang main game COC mau cari tambahan online tuh. Jadi kayak mereka tuh kayak oh ternyata ini emang orangnya ini mencari solusi untuk yang kehidupan sehari-hari gitu, kejadian sehari-hari. Nah, jadi ini bedanya kalau diselipin produk yang dari marketplace lain ya. Kalau dari Tokopedia misalnya ditaruh di sini contohnya memang masih link dari Tokopedia ya.
Cuma kalau misalnya diselipin ini ya kita ngasihnya nggak majang link seperti ini, cuma kasih nama produk ya, nanti semuanya dikirim ke email seperti itu yang digitalnya gitu. Bisa juga kalau kita mau modal kita kasih flash disk, mah flash disk kan mahal gitu, jadi ya kasih link download aja sih, entah itu di Google Doc ya, Google dokumen, atau di mana, di Google Drive, atau di Dropbox, atau di ya pokoknya cloud cloud favorit deh gitu, bebas yang banyak ya. Ada Dropbox, ada Box, ada apalagi yang favorit, Terabox dan lain-lain ya. Nah di sini ya itu hybrid itu, yang tadinya cuma kita istilahnya kalau UMKM ini jualan produk doang, produk fisik doang ya. Sekarang dengan diinjek ke hybrid, ya, ya. Nah ini akan membuat bisnis ini bisa tambah besar gitu. Kesempatan passive income, kesempatan melipat gandakan pendapatan, juga kesempatan ya kayak nanti diarahkan ke sosmed ya, jadi followernya nambah, YouTube-nya nambah, TikTok-nya nambah. Nah itu bisa semua dilakuin di engage ya di dalam autoresponder kita ya. Kita contoh ya kayak Sirtiman bikin video kemarin ya, promonya di sini gitu. Jadi bikin video YouTube ini promonya di situ gitu. Jadi mereka ya nonton gitu loh. Videonya dapat view, dan ya pokoknya kalau orang tertarik mereka beli gitu loh. Beli di sini saya teman juga, setiap video ini ada rekomendasi produk ya. Misalnya video terakhir nih, saya teman bikin video ini gitu. Cuma di deskripsinya udah di ya, ini kayak produk serem, produk digital, produk fisik, semua follow sosmed. Nah, dan ini ada video-video lain seperti itu. Jadi untuk bisnis hybrid ini simpulannya ya patut dicoba ya, karena ini salah satu solusi ya. Mungkin ada cara lain ya, cuma ini salah satu solusi yang harus dicoba gitu. Yang jelas pelajarin tentang produk digital, suntik atau injek ke produk fisiknya, habis itu ya pokoknya dibina aja, di hubungan sama pelanggan itu dijaga ya, dijaga. Kita bikin happy, sama-sama happy, kasih bonus, kasih giveaway, kasih berita-berita update terbaru, video-video terbaru, semua pokoknya tentang kita, bikin mereka ini update terus. Jadi apa yang kita produksi kasih mereka update tuh. Jadi jangan cuma jualan doang ya, nggak cuma jualan doang. Orang pasti akan nggak suka dikirimin email apa suruh beli mulu gitu. Pas sekali-kali kirimin bonus, sekali-kali kirimin ajak sosmed, ajak kopdar atau apa ya, pokoknya dibikin hal yang kasih pengalaman yang ini deh gitu, pengalaman yang unik buat para pelanggan gitu. Ayo kopdar yuk di sini gitu ya. Ya misalnya kalau ya meskipun basa-basi cuma kan ada bahan gitu. Ayo kopdar yuk di warkop sini nih, kasih petanya apa misalnya ya. Itu contoh-contoh ide aja untuk engage. Mungkin nanti yang deket-deket situ kan oke kan ya, ketemuan ngopi seperti itu. Jadinya ya ini hubungannya bisa lebih ke arah pelanggan seumur hidup ya guys. Kalau udah kenal, udah ketemu orang, udah percaya deh gitu. Nah ini jadinya yang tadinya cuma menjualan produk fisik kayak UMKM rata-rata standar, sekarang mereka bisnisnya bisa besar dari sisi produk digitalnya. Ya, cuma tetap produk digital juga tetap mempromosikan produk fisiknya gitu. Soalnya di dalam produk digital kayak di dalam e-book kita bisa majang toko kita bisa majang produk kita bisa cerita, apalagi di dalam autoresponder ya. Kita bisa cerita ya tentang produk-produk yang kita jual, gimana efek setelah make pelanggan lain dan lain-lain. Kita cerita aja, jadi mereka tuh hidupnya tuh nggak kosong gitu.
karena kita menghadirkan satu ya pengalaman, suatu cerita yang menarik gitu. Nah, nggak harus segala sesuatunya itu video, bisa berupa ya artikel, tulisan, bisa foto, grafik ya. Yang penting bikin pengalaman yang beda lah untuk mereka. Jangan cuma beli produk terus udah gitu. Sayang tuh kalau zaman digital marketing kalau kayak gitu tuh sayang gitu. Lebih baik maksimalkan pendapatannya, juga kemungkinan bisa di-upgrade. Cuma pelanggannya juga tetap dijaga gitu. Dikasih pemahaman, emang orang nih harus dikasih langkah logis gitu. Dulu dia beli produk fisik, sekarang dapat bonus produk digital. Nah, sekarang dengan dekat kenal, dia ada kesempatan untuk entah itu kerjasama atau untuk ya pokoknya minimal ya nongkrong kopdar lah kayak gitu. Jadi asik ngomongin produk yang dia beli sama kita, juga ketemu langsung sama sellernya. Nah ini bisa ya bisa inilah, makanya kayak ada selek komplain ini sebenarnya kalau ada kopdar ini bisa itu urusan nomor 2 gitu. Cuma kalau nggak kenal kayak jualan di marketplace biasa, ada selek sedikit produknya apalah nggak sesuai di deskripsi sedikit, pembeli akan mencak gitu, akan komplain ya, kasih klaim komplain ya, misalnya kayak di Tokopedia, dan kita juga pasti akan repot ya ngabisin waktu. Makanya dengan adanya entah itu nggak harus kopdar ketemu ya, di sini bisa grup WhatsApp, Discord, atau grup ya pokoknya kongko ya, nongkrong bareng lah gitu, entah itu live streaming di TikTok ya, pokoknya bisa ketemu langsung, bisa ngeliat langsung, oh ini sellernya, oh ternyata dia begini gitu. Ya meskipun ada kurang lebih, biasanya kan kalau ada live kan pasti kan ada kata kalau kurang lebih mohon dimaafkan. Sebenarnya pelanggan juga mereka jadinya paham, oh iya, nah dia manusia biasa gitu, dia nggak ada maksud untuk ya kadang barang itu ya, kayak barang elektronik meskipun baru pun ya kadang bisa aja rusak gitu loh ya, nggak tau lah entah itu suhu cuaca atau apa ya namanya. Kadang kayak handphone mahal-mahal kayak Samsung juga kena suhu cuaca juga ngeblank itunya layarnya ya. Itu aja salah satu contoh ya. Begitu juga produk-produk yang lain itu ada alasan yang bisa dibenarkan, yang bisa dimaklumi seperti itu. Nah inilah fungsinya engage di email marketing sama produk digitalnya di marketplace produk digitalnya, ini yang harus dikuasain gitu. Kalau untuk standar marketplace produk fisiknya udah biasa deh itu, udah pada jago karena persaingannya udah berdarah-darah ya. Banyak kan orang maksain terus ngiklan, persaingannya udah ini, ngiklan lagi tambah dipotong untungnya. Iklan emang ya ada efeknya, cuma saingan kalau ngelihat pesaingnya ngiklan, dia juga pasti akan berusaha ya, ini ngeladenin atau ngelawan seperti itu. Jadi itu ya guys, agar dicoba bisnis hybrid online ya, kelihatannya ya seharusnya cerah ya, cuma tergantung prakteknya kalian deh gitu. Kalau Sirtiman kan tadi udah sedikit banyak udah ngelakuin gitu, tinggal ya mungkin kedepannya lebih diseriusin, lebih dipoles lagi lah seperti itu, biar jadi satu sistem penjualan yang efektif. Oke guys, kalau ada yang mau tanya silahkan komentar, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.